di mana pada saat itu dikatakan bahwa tangan kanannya tiba-tiba langsung memasukkan cek ke dalam sakunya Bung Karno, dan beliau mengatakan, ini Bung Karno, uang ini cukup untuk mengoperasionalkan Republik Indonesia ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 ya, walaupun aku telat sehari tapi setidaknya masih dengan suasana kemerdekaan lah gitu ya, Wak. Dan yang jelas semoga harapan kita di hari kemerdekaan kemarin, ayo kita sama-sama selalu menjaga semangat patriotisme bersinar dalam diri kita dan bangga menjadi Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-75 kepada negeriku Indonesia tercinta. Oh, so sweet Nanda ini ya. So, yang jelas masih dalam suasana HUT kemerdekaan. Nadia akan membahas salah satu tokoh yang menurut aku pribadi merupakan tokoh yang sangat berperan penting dalam kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Selain Bung Karno dan Bung Hatta serta tokoh-tokoh penting lainnya yang berasal dari kota tempat aku tinggal, yaitu Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9, Wak. Kenapa aku menganggap beliau ini adalah salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan? Aku disclaimer sedikit aja nih, biar kalian tahu. Sumbangan APBN pertama kita berasal dari uang pribadinya Sultan Hamengkubuwono ke-9, Wak. Meskipun beliau ini merupakan raja, tapi dikarenakan rasa cintanya kepada tanah air, beliau ini memilih untuk memasuki abad modernnya, dimana pada akhirnya Yogyakarta yang beliau pimpin ini tidak lagi merupakan sebuah entitas negara sendiri, tetapi juga bagian dari republik ini, Wak. Dan langkah beliau yang didukung oleh rakyatnya ini, pada akhirnya di kemudian hari dibuktikannya dengan pengabdian beliau yang totalitas. Aku sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk mendengar biografi dari beliau, bagaimana pengabdian totalitasnya beliau ini untuk memperjuangkan Republik Indonesia tercinta ini, dan bagaimana sifat kerendah hatian beliau, kewibawaan dan kebijaksanaannya yang tidak hanya menjadi raja atau pemimpin Yogyakarta, tapi juga menjadi tokoh yang membantu Bung Karno dan Bung Hatta untuk membangun Republik Indonesia tercinta ini, Wak. Ini harus kalian tahu nih, sebagai generasi muda, kalian harus mendengar dan mengingat perjuangan para tokoh-tokoh ini untuk membela negara ini. Ya, denger nih, Wak ya. Jangan ngasih horor kriminal aja yang kencang telinga kalian. Ini juga harus kalian dengar. Oke, baik, siap. Tapi nih ya, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kenalin kalian ke satu aplikasi yang sangat-sangat aku rekomendasikan, yaitu Get Contact. Kenapa aku rekomendasikan gini, Wak? Kalian pasti ada rasa penasaran kan, kira-kira nomor handphone kita ini disimpan sama orang lain, atau sama mantan, atau sama pacar, atau sama mama, bapak, kawan siapapun itu, kira-kira namanya apa ya? Nih, kalian bisa tahu jawabannya dengan mendownload aplikasi Get Contact, Wak. Nah, caranya adalah kalian langsung download aja aplikasi Get Contact ini di Play Store, dan kalau udah, kalian tinggal masukin aja nomor handphone kalian di sini, Wak. Contoh nih ya, nomor aku. Aku juga kepo, orang tuh nyimpan nomor aku tuh apa sih? Cari. Tuh ada 58 penanda lainnya. Apa-apa aja sih kira-kira? Nadia, Nanat, Nadia Virus, Anat, Kak Nadia, Wak Nadia, Nadia Virus Omara, Nadia Tegal Kunci, Nadia Nose. Nah tuh, kalian bisa tahu nih nomor handphone kalian itu disimpan sama orang pakai nama apa. Nggak cuma itu aja, Wak, jangan sedih. Kita ini juga bisa tahu kira-kira nomor orang lain itu disimpan di handphone orang lain itu pakai nama apa. Kebayangkan, misalnya nih nomor mantan kita, nomor pacar kita, teman kita, mama bapak kita itu, Wak, disimpan di handphone orang itu dengan nama apa nih? Kita contoh, nomor siapa ya? Kita coba nomor detektif Aldo ya, Wak. Kita cari tahu aja nomornya si Aldo tuh disimpan sama orang apa. Nih Aldo ya, kita cari. Tuh, ada 37. Aldo TLM, Aldo Rivaldo Santosa, Detektif Aldo, Aldo De Lazy Mande, Detektif Aldo, Aldo 2 Rivaldo tuh. Nomor Aldo aja aku tahu orang simpan apa. Dan selain itu juga nih, Wak ya, di aplikasi Get Contact ini kalian tuh bisa melindungi handphone kalian dari ancaman penipuan, Wak. Misal nih kalian lagi pergi ke counter pulsa terus ngisi pulsa ya kan. Tulis satu nomor kalian di situ. Nanti tuh ya bisa jadi nomor kalian tuh menjadi sasaran penipuan, Wak. Nah, kalau di aplikasi Get Contact ini ada yang namanya perlindungan spam. Kita aktifin aja langsung, handphone kita ini langsung aman dari resiko penipuan, Wak. Dan selain itu ada lagi nih, Wak. Kita bisa langsung mengaktifkan handphone kita ini dari nomor-nomor orang iseng sehingga bisa terotomatis terblokir, Wak. Sehingga kita nggak usah repot-repot lagi ngeblokir, otomatis keblokir kalau mereka udah nge-spam. Nah, status perlindungan ini juga bisa kalian ubah. Antara kalian ini mau ngeblokir semua panggilan spam, atau kalian ini mungkin mau ada peringatan dulu kalau memang ada panggilan spam. Nah, kalian bisa tinggal pilih mau diperingati dulu atau langsung blokir aja tuh panggilan-panggilan spam. Bermanfaat sekali kan? Oke, Wak, jadi kalau misalnya kalian kepo nomor kalian atau nomor mantan atau nomor siapapun disimpan apa sih di handphone orang lain, dan juga untuk menghapus semua panggilan spam dan penipuan supaya nomor handphone kita ini tetap aman, aku rekomendasikan kalian untuk pakai aplikasi Get Contact ini. Jangan ragu-ragu, linknya aku sertakan di description box di bawah. Monggo di download, jangan lupa bintang 5, Wak ya. Selamat mencoba.
Oke Wak, jadi sekarang barulah kita akan masuk ke biografi Sultan Hamengkubuwono IX. Check it out! Nah, jadi Wak, sebelum aku menceritakan bagaimana perjuangan serta pengabdian beliau kepada Republik Indonesia, kita mundur dulu nih ke berabad-abad tahun ke belakang. Bagaimana Yogyakarta atau tempat beliau ini ada ya. Nah, jadi Wak, Yogyakarta ini berdiri tahun 1755, di mana keberadaan Yogyakarta ini diawali peperangan panjang Pangeran Mangkubumi melawan Belanda di belakang kakaknya Pakubuwono II. Pada saat itu Pangeran Mangkubumi menyadari bahwa belum saatnya VOC meninggalkan Nusantara. Maka dari peperangan panjang itu timbullah perjanjian damai nih Wak, yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Lalu setelah perjanjian itu dilakukan, Pangeran Mangkubumi pun akhirnya mendirikan keraton di kawasan yang saat ini kita kenal Yogyakarta. Peperangan telah usai, negeri ini mulai berdiri. Para pengikut Pangeran Mangkubumi pun mulai menghuni kawasan Yogyakarta. Selanjutnya Pangeran Mangkubumi ini langsung bergelar menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, disinilah keraton baru mulai berwarna Wak. Kenapa? Karena para pengikut dan pendukung Pangeran Mangkubumi ini berasal dari banyak etnis Wak. Tionghoa, Bugis, Makassar, Madura, dan tentu saja Jawa. Semua etnis ini pun menjadi warga asli Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Dah nih, dari terbentuknya Yogyakarta itu sejak tahun 1700-an sampai ke 1912 Wak, tepatnya di tanggal 12 April 1912, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, lahirlah seorang anak laki-laki Wak, putra dari Gusti Raden Mas Sujadi dengan Raden Ajeng Gustilah, yaitu pangeran kecil yang lahir dan diberi nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Lalu Gusti Raden Mas Sujadi naik tahta laini Wak, menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-8. Bapaknya Gusti Raden Mas Dorojatun. Nah, Gusti Raden Mas Dorojatun inilah yang nantinya akan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tahan dulu Wak, nanti kita ceritain lagi nih. Para pangeran kecil Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini dididik dengan cara yang berbeda, di mana mereka menitipkan anak-anak mereka ini ke keluarga-keluarga Belanda Wak, sejak usia mereka masih kecil. Demikian juga Dorojatun, di mana Gusti Raden Mas Dorojatun ini dititipkan pada keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJJS atau Neutral Hollands Javanese Jongen School, kalau nggak salah kayak gitu penyebutannya, sejak umur Dorojatun 4 tahun Wak. Nama keseharian beliau pun jauh dari gelar bangsawan keraton, di mana di keluarga Belanda ini beliau dipanggil sebagai Hengki. Nah, harapan Sultan atau ayahnya, beliau menginginkan putra-putranya ini dididik sebagai orang biasa tanpa keistimewaan Wak. Pertentangan pendapat di kalangan keraton pasti ada ya kan, apalagi para pangeran kecil ini nantinya akan menjadi penerus kewibawaan keraton. Tapi ternyata langkah dari Sultan Hamengkubuwono VIII ini terbukti benar Wak, karena pangeran kecil mereka termasuk Dorojatun menjadi pribadi yang sederhana, disiplin, tangguh, dan mandiri Wak. Dan pada diri Dorojatun sendiri, hal tersebut menjadi bekal penting seorang pemimpin di masa depan. Nah, masa-masa sekolah beliau ini dijalani di Yogyakarta Wak. Mulai dari Frobel School, yaitu taman kanak-kanak tuh pada masa itu, lanjut ke Eerste Europe Lager School B, yang kemudian pindah ke Neutrale Europe's Lagere School. Mohon maaf kalau salah sebut aku. Pokoknya di situ. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar nih, beliau melanjutkan pendidikan ke Hogere Burger School di Semarang dan Bandung Wak. Lalu pada usia beliau yang ke-18 tahun, Gusti Raden Mas Dorojatun mulai menempuh pendidikannya ke Belanda Wak. Nah, di sana beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil aktif ikut klub debat, dan pada saat beliau menempuh pendidikan di Belanda ini pun beliau berkenalan dan menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak akan menjadi Ratu Belanda Wak. Dan di Belanda juga beliau tuh nggak sendirian, saudara-saudara yang lain juga ikut kuliah di Belanda tuh. Tapi sebelum kuliah beliau selesai, beliau harus pulang ke Yogyakarta nih Wak, karena tugas berat menanti beliau, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 atau ayahnya ini menunjuk beliau menjadi putra mahkota. Dan biar kalian tahu, beberapa hari kemudian, kalau nggak salah tuh 4 harian gitu, setelah Dorojatun dinobatkan menjadi putra mahkota, Sultan Hamengkubuwono VIII pun wafat Wak. Seolah-olah udah kayak pertanda gitu loh. Anaknya disuruh pulang, dinobatkan jadi putra mahkota, beberapa hari kemudian beliau meninggal.
Nah, tapi wafatnya Sultan Hamengkubuwono VIII tidak serta-merta membuat Gusti Raden Mas Doro Jatun ini langsung naik tahta. Perjalanan beliau untuk menuju singgasana tidak mudah, Sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap calon raja baru di Kesultanan Yogyakarta diharuskan mengatur kesepakatan terlebih dahulu dengan Belanda, Politisi senior Belanda yaitu Lucien Adam yang pada saat itu berusia 60 tahun harus berdebat panjang dengan Gusti Raden Mas Doro Jatun yang saat itu usia beliau masih 28 tahun. Kalian bayangkanlah, masih muda kali udah jadi calon raja, Dan pada saat itu Doro Jatun berusaha keras mempertahankan kedaulatan tanah airnya Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka, Perdebatan berjalan alot diakibatkan 3 hal utama, Pertama, Doro Jatun ini tidak setuju jabatan patih merangkap pegawai kolonial. Hal ini dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan. Yang kedua, beliau juga tidak setuju kalau dewan penasehatnya ditentukan oleh Belanda. Dan yang terakhir, beliau menolak pasukan atau prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Dan biar kalian tahu, perundingan mereka ini merupakan perundingan dengan kerajaan lokal yang paling alot sepanjang kedudukan Belanda di Nusantara. Perdebatan mereka ini berjalan sampai 4 bulan, tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Tapi tiba-tiba Gusti Raden Mas Doro Jatun berubah sikap, 4 bulan nih dia mempertahankan 3 hal utama tadi. Tiba-tiba hal begitu mengherankan pun terjadi, di mana Gusti Raden Mas Doro Jatun bersedia menerima semua rencana Lucien Adam, Kenapa bisa kayak gitu? Karena nih, di kemudian hari beliau bercerita bahwa keputusan itu berdasarkan bisikan. Karena pada saat itu beliau pernah mengatakan bahwa waktu itu beliau ini belum pernah mengadakan perundingan mengenai politik dan sebagainya dengan menghadapi orang kawakan seperti Gubernur Adam tadi yang merupakan ahli adat istiadat Jawa, Dan juga selain itu Lucien Adam ini juga merupakan seorang gubernur yang memang pintar dalam hal kejiwaan dan juga mengetahui kejiwaan dari semua orang-orang Jawa. Belum pernah nih beliau melakukan perundingan kepada orang-orang seperti itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa perundingan yang alot itu dilakukan setiap hari, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Terus lanjut lagi jam 3 sampai jam 5 sore. Nanti lanjut lagi dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kadang-kadang sampai jam 11 juga nih, Tiap hari termasuk hari Minggu. Nah, terus tiba-tiba di suatu hari kira-kira jam 6 sore, beliau mendengar suatu suara yang mengatakan, "Tole, teken saja apa yang diajukan oleh mereka. Toh mereka juga akan pulang kandang." Pada saat mendengar bisikan itu, beliau terkejut dan ragu-ragu nih, Apa yang didengar beliau itu benar? Makin dekat beliau menuju ke gubernuran untuk melanjutkan perundingan tadi, makin yakin dia, bahwa bisikan itu kayak benar. Sehingga pada saat beliau berhadapan dengan Gubernur Adam, beliau langsung mengatakan, "Gubernur, bikin saja kontrak semau gubernur, saya akan teken," kata beliau kayak gitu. Akhirnya tepat tanggal 12 Maret 1940 di Tratak Prabayeksa, kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab dengan 59 pasal langsung beliau tanda tangani tanpa dibaca lagi, Padahal 4 bulan perundingan beliau dengan Belanda nggak selesai-selesai. Dengan mendengar bisikan itu entah kenapa beliau menjadi yakin untuk langsung menandatangani rencana yang dibuat oleh Belanda, Dan kontrak tersebut berlaku semenjak Gusti Raden Mas Doro Jatun naik tahta nih, Dan akhirnya di hari Senin Pon, tepatnya tanggal 18 Maret 1940, Gusti Raden Mas Doro Jatun dinobatkan sebagai Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan gelar Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Inggala Ngabdurrahman Saidan Panatagama Khalifatullah Ingkang Kaping Songo. Dan beliau pun menjadi pelaksana keraton modern yang dasar-dasarnya sudah dibuat oleh para pendahulunya. Beliau adalah raja yang demokratis, berprinsip pada kedaulatan rakyat, tahta untuk rakyat, dan itu sesuai dengan isi pidatonya pada saat penobatannya sebagai raja, di mana beliau mengatakan, "Walaupun saya sudah mengenyam pendidikan di barat, yang sebenarnya namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Izinkan saya dengan mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan nusa dan bangsa sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya." Nah, tapi Gusti Raden Mas Doro Jatun yang menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini bertahta di masa-masa kritis dunia. Pada saat itu perang berkecamuk hampir di seluruh dunia, Nah, terus di 2 tahun masa pemerintahan Hamengkubuwono IX, Jepang datang nih ke Indonesia.
Dikalahkannya Belanda, Wak. Belanda balik kampung. Dan pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta bersiasat dengan Jepang supaya bisa mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang memberikan syarat nih, di mana Jepang memerintahkan Indonesia untuk menyediakan tenaga kerja Romusa. Di mana tenaga kerja Romusa ini akan digunakan Jepang untuk persiapan Perang Asia Timur, di mana Jepang ini akan berhadapan dengan negara-negara lain, Wak. Tenaga kerja Romusa ini kan banyak kan, Wak. Tapi pada saat itu Sultan Hamengkubuwono IX punya cara dia sendiri nih. Beliau betul-betul dapat menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang tepat gitu, Wak. Dimana untuk menekan arus pengiriman tenaga kerja Romusa keluar daerah, Hamengkubuwono IX memutuskan untuk membangun Selokan Mataram, Wak. Ini kalian tinggal di Jogja pasti familiar kali sama Selokan Mataram. Pembangunan itu digunakan oleh Hamengkubuwono IX untuk menahan masyarakat beliau supaya nggak dijadikan tenaga kerja Romusa. Dimana akhirnya terbukti bahwa pembangunan Selokan Mataram tersebut berhasil menyelamatkan ribuan rakyat Yogyakarta dari kekejaman Jepang, Wak. Nah, nggak ada nih, Wak, rakyat Yogyakarta yang pada saat itu dijadikan tenaga kerja Romusa. Kalian bayangin, datang Jepang kan, mana sini orang-orang yang menjadikan tenaga kerja Romusa? Oh, tidak bisa. Semua lagi kukerahkan untuk bangun Selokan Mataram nih, mohon maaf. Selamatlah ini rakyat Yogyakarta dari kekejaman Jepang, Wak. Mantap kan? Dan akhirnya Jepang pun menyerah kepada sekutu karena bom atom melanda Hiroshima, Nagasaki. Tepatnya di bulan Agustus tahun 1945 tuh. Nah, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia kan. Yalah, Belanda udah balik kampung. Jepang dibom, balik kampung juga. Nggak ada support mereka selama di Indonesia kan, balik kampung. Dan hal inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya ketika negara baru lahir, tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945, setelah proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun langsung mengambil sikap, Wak. Beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator, Wak. Dan 2 minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam ke-8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah wilayah Republik Indonesia. Dan dengan demikian Yogyakarta resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tetapi bagian dari negara Republik, Wak. Langkah beliau yang didukung oleh rakyatnya ini, di kemudian hari pun dibuktikan dengan pengabdian beliau yang totalitas. Jadi Yogyakarta yang pada dasarnya merupakan kerajaan sendiri, setelah masa penjabatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun akhirnya Yogyakarta memutuskan untuk masuk atau bergabung menjadi Republik Indonesia, Wak. Tapi nih ya, walaupun proklamasi sudah dikumandangkan, tidak serta-merta membuat Indonesia lega, Wak. Enggak. Karena yang ada keadaan semakin mengancam Indonesia pada masa kelangsungan pemerintah baru ini, karena Belanda datang lagi, Wak. Di mana tentara Belanda yang dibantu sekutu Nika datang lagi ke Indonesia, mau menguasai Indonesia lagi nih, Wak. Karena tahu Jepang baru dibom kan, ayo kita balik lagi nih. Dan pada saat itu Yogyakarta pun menjadi tujuan pemindahan ibu kota Indonesia, Wak. Nah, karena pada saat itu Belanda menyerang pusat pemerintahan di Jakarta nih, akhirnya Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya langsung disuruh sama Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengungsi ke Yogyakarta nih, Wak. Dan pada saat itu tepatnya di tanggal 4 Januari 1946, Bung Karno, Bung Hatta, serta pemimpin lainnya tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan karena memang ada tujuan pemindahan ibu kota, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota Republik Indonesia, Wak. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap Republik juga ditunjukkan beliau melalui dukungan finansial, Wak. Karena nih, selama pemerintah Republik yang berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton, Wak. Bahkan ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah beliau keluarkan, karena bagi beliau ini merupakan bagian dari perjuangan, Wak. Bahkan beliau memberikan amanat kepada penerus-penerusnya untuk tidak menghitung-hitung apalagi meminta kembali harta keraton yang sudah diberikan kepada Republik tersebut. Walaupun demikian, Belanda tetap tidak ingin melepaskan Indonesia, Wak. Berbagai cara dilancarkan untuk kembali bisa menguasai Indonesia, baik secara diplomatik ataupun militer, Wak.
Karena perundingan-perundingan tidak ditaati, akhirnya Yogyakarta ikut diserang sama diduduki oleh Belanda, Wak. Dan para pemimpin negara tadi pun yang ngungsi ke Yogyakarta dibawa sama Belanda ke Bangka, Wak. Diasingkan tuh mereka di Bangka. Nah, Sultan tetap di keratonnya, Wak. Tetap menjadi pengayom masyarakatnya sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia. Beliau yang jaga-jaga nih. Kan Belanda tetap melancarkan aksinya ini supaya bisa menguasai Indonesia dengan cara diplomatik dan militer kan tetap. Sultan Hamengkubuwono IX pun sampai dirayu-rayu, dipuju oleh saudara-saudaranya untuk menuruti penawaran Belanda, di mana pada saat itu Belanda menawarkan supaya beliau ini menjadi raja di seluruh raja Pulau Jawa dan Madura. Yang penting Belanda bisa menguasai Indonesia lagi. Tapi beliau nggak mau, ditolak ya semua. Dan pada saat itu sebenarnya semangat dari masyarakat Indonesia ini udah mulai menurun, Wak. Karena Belanda terus menyerang Indonesia dari agresi militer 1, agresi militer 2. Bahkan Belanda nih juga mengatakan kepada dunia luar bahwa pemerintah Indonesia udah nggak ada. Dan Belanda juga mengaku bahwa pemimpin-pemimpin mereka udah kami tangkap. Dah, pemerintah Indonesia udah nggak ada, udah berhasil kami kuasai lagi, kata Belanda gitu, Wak. Sampailah itu ke telinga Sultan kan, Wak. Sultan nggak diam aja lah ya kan. Sultan pun akhirnya menyusun rencana yang ditujukan untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia ini masih ada. Karena kan Belanda keluar-keluar di luar nih, katanya Republik Indonesia udah nggak ada, kan nggak. Sultan langsung nih buat strategi nek piye carane dunia luar tahu kalau omongan Belanda itu hoax. Masa cara ini Belanda Indonesia rawono? Indonesia ono. Akhirnya Wak Sultan ini langsung merencanakan sebuah gerakan yang ditujukan untuk menyatakan bahwa memang Indonesia ini ada, sekaligus juga ingin menaikkan semangat rakyat Indonesia lagi nih, Wak. Di mana Sultan langsung mengarahkan satu serangan. Komando serangannya langsung dari Sultan nih, Wak. Serangan itu dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret. Di mana pada saat itu Sultan berencana untuk membuat Jogja ini harus ada serangan yang mengejutkan. Di mana serangan yang berlangsung selama 6 jam tersebut membuat anggota Komisi 3 negara yang sedang berada di Hotel Garuda pada saat itu menyaksikan serangan yang terstruktur, membuat mereka tercengang. Wah, ini negaranya masih ada ini. Bukan kaleng-kaleng serangannya, Wak. Komisi 3 negara tuh berpikir lah, Belanda bohong ini. Lah itu serangannya terkoordinir dengan bagus kok. Dari Serangan Umum 1 Maret itu, rakyat Indonesia berhasil merebut kembali Yogyakarta dari Belanda, Wak. Dan dari serangan itu pula lah berhasil membuat dunia percaya bahwa Indonesia masih berdaulat. Dan semangat masyarakat pun kembali hidup, Wak. Dan dari Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dikoordinirkan langsung dari Sultan Hamengkubuwono IX ini menjadi modal penting bagi Indonesia dalam perundingan konferensi Meja Bundar, Wak, yang menghasilkan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda, Wak. Nih ya, kalau Sultan tidak memerintahkan Serangan Umum 1 Maret itu, Komisi 3 negara yang ada di Hotel Tentara Belanda itu nggak akan tahu, Wak, kalau memang Indonesia ini masih ada. Dengan segala pasukan yang terkoordinir dengan baik, dengan gerilyawan yang sangat berani dan bersemangat. Hasil dari koordinir Sultan Hamengkubuwono IX inilah yang akhirnya membawa Indonesia diakui oleh negara lain, Wak. Bayangkan, Wak, kalau nggak ada serangan umum itu, bisa jadi aja kan negara luar percaya sama omongan Belanda. Dan dikarenakan para pemimpin Indonesia masih dalam pengasingan di Bangka, akhirnya Bung Karno memberikan kekuasaan penuh kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya Republik Indonesia. Tugas ini pun akhirnya dilaksanakan dengan kewibawaan Sri Sultan, di mana pada saat penarikan pasukan Belanda dari bumi Yogyakarta ini berlangsung damai, Wak. Di mana Sri Sultan memerintahkan rakyatnya untuk tetap berada di rumah sampai penarikan pasukan Belanda terjadi. Jadi berakhirnya damai, Wak. Udah nggak perang lagi. Belanda kampung baik lah gitu istilahnya. Dikarenakan kewibawaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Terus nih ya, para pemimpin yang sedang diasingkan di Bangka pun akhirnya dilepaskan di tanggal 17 Desember 1949 dan akhirnya dinobatkan menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, masih RIS ya, Wak, bertepatan di Keraton Yogyakarta, Wak. Akhirnya masa depan kemerdekaan Indonesia pun semakin jelas, masyarakat antusias. Yogyakarta yang penuh dengan pejuang ini, dari dalam maupun luar Yogyakarta, semuanya membaur di keraton, Wak. Aduh, merinding. Sampai-sampai Bung Karno mengatakan bahwa Yogyakarta termasyhur oleh karena jiwa-jiwa kemerdekaannya. Hiduplah terus jiwa-jiwa kemerdekaan itu.
Nah tapi Wak, ada sesuatu yang publik tidak tahu sama sekali, di mana pada saat akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menjemput para pemimpin di Bangka yang lagi dalam masa pengasingan tuh, Sri Sultan ini tahu Wak, kalau memang Bung Karno, Bung Hatta, Republik Indonesia tidak memiliki modal untuk menjalankan pemerintahan. Akhirnya Wak, Sultan pun menyumbangkan harta pribadinya untuk menjalankan republik ini Wak. Di mana pada saat itu dikatakan bahwa tangan kanannya tiba-tiba langsung memasukkan cek ke dalam sakunya Bung Karno, dan beliau mengatakan, ini Bung Karno, uang ini cukup untuk mengoperasionalkan Republik Indonesia ini. Artinya Wak, ternyata APBN pertama Republik Indonesia adalah uang pribadi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Wak. Berapa nominalnya Wak? Katanya nih 6 juta golden. Kalau disetarakan sama sekarang, kurang lebih udah triliunan Wak. Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 secara serentak terjadi pengakuan kedaulatan oleh Belanda, dan penerimaan kedaulatan ini terjadi serentak di Jakarta dan Belanda Wak. Dan pada saat itu Sultan Hamengkubuwono IX ini menjadi perwakilan Indonesia yang menandatangani naskah penyerahan kedaulatan dari Belanda Wak, di Istana Merdeka Jakarta. Dan di tanggal 28 Desember 1949 Insinyur Soekarno pun datang ke Jakarta, dan di dalam mobil terbuka Bung Karno masuk ke dalam mobil didampingi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Mereka masuk ke Jakarta menuju Istana Merdeka Wak. Dan pada saat itu mereka disambut oleh ribuan rakyat Indonesia yang memenuhi jalan raya tersebut. Pada saat itu Wak, Insinyur Soekarno berdiri nih menyapa semua rakyatnya. Tapi Sri Sultan Hamengkubuwono IX tetap duduk, dan beliau memberikan fokus perhatian publik hanya kepada Bung Karno saja. Dia membiarkan Bung Karno yang menjadi perhatian publik. Menurut Bapak Emil Salim nih ya, mantan menteri, Sultan tidak menyebutkan ini loh saya yang tanda tangan, pengakuan kedaulatan dari Belanda ini saya yang tanda tangan. Enggak Wak, beliau enggak kayak gitu. Beliau duduk aja sederhana, menyerahkan fokus masyarakat hanya kepada Bung Karno, membiarkan fokus semua masyarakat, media, radio hanya kepada Bung Karno saja Wak. Padahal kalian ingat kan bagaimana perjuangan beliau ini untuk mempertahankan Republik Indonesia? Ya sebenarnya sah-sah aja kalau memang beliau ini mau show off. Bisa aja kan? Enggak. Tapi beliau dengan sosok yang sederhana, kerendahan hatinya, membiarkan perhatian publik hanya untuk Bung Karno saja Wak. Dan pada tanggal itu juga lah ibu kota Indonesia pun kembali ke Jakarta. Dan biar kalian tahu, dalam kurun waktu beberapa bulan sebelum pengakuan kedaulatan nih, Sri Sultan Hamengkubuwono berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, mendatangi para pemimpin daerah yang tersebar di NKRI ini untuk meminta mereka kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia Wak. Dan sebagian besar wilayah yang didatangi oleh beliau ini menyambut beliau dengan sukacita Wak. Banyak masyarakat di daerah-daerah luar Jogja yang turut menghormati beliau. Dan akibat tawaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX inilah membuat para pemimpin daerah sepakat untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Wak. Dan gak sampai itu aja Wak, sejarah mencatat perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut pastikan. Di ujung berakhirnya Orde Lama Wak, ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan, kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sempat menurun nih Wak. Indonesia pada saat itu sempat menjadi negara yang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era Orde Lama itu Wak. Dan di saat seperti inilah Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyingsingkan lengan bajunya berkeliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin-pemimpin negara bahwa Indonesia masih ada dan beliau tetap menjadi bagian dari negara itu. Dan dengan demikian kepercayaan internasional pun pelan-pelan dapat dipulihkan kembali. Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mengabdi ke berbagai posisi Wak. Selain menjadi pejuang kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono tercatat sebagai Menteri Negara dari era Kabinet Syahrir, Kabinet Bung Hatta, dan beliau pun pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan juga beliau sempat menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir Wak. Sampai akhirnya di tahun 1973, beliau pun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan tersebut diemban oleh beliau sampai tanggal 23 Maret 1978 ketika beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi Wak, selain peran beliau di bidang politik,
Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka. Beliau menyandang medali Serigala Perunggu dari organisasi resmi World Scout Commit sebagai pengakuan atas sumbangsih seorang individu kepada kepanduan dunia. Dan tepat pada tanggal 2 Oktober 1988, ketika beliau ini sedang berkunjung ke Washington DC, Amerika, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center, Wak. Dan beliau pun dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Imogiri, diiringi oleh lautan massa yang ikut berduka, Wak. Dan pada saat itu juga, pohon beringin Kiai Wijayan Daru yang berada di alun-alun utara mendadak roboh, seakan-akan ada pertanda duka yang mendalam. Dan berdasarkan SK Presiden nomor 53 tahun 1990 pada tanggal 30 Juli 1990 atas jasa-jasa beliau terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari perjalanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seorang raja yang udah mapan, udah punya negara sendiri, memilih repot-repot untuk memberikan tahta dan hartanya kepada Indonesia dikarenakan rasa cintanya kepada Republik ini, Wak. Walaupun sebenarnya pasti banyak sekali para pejuang-pejuang lainnya yang turut andil memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini, tapi menurut aku pribadi, peran dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini betul-betul sangat berpengaruh dengan kedaulatan negara Indonesia, Wak. Coba kalian pikir, ini kalian pikir aja ini. Gampangnya aja lah, kalau seandainya tadi serangan umum 1 Maret itu tidak dikoordinir atau tidak diperintahkan oleh Sultan, itu hoax dari Belanda itu, Wak. Bisa dimakan mentah-mentah sama dunia luar, ya kan? Dulu belum ada internet nih, nggak ada. Tidak segampang itu informasi bisa disebar. Itu contoh kecilnya kan. Yang pasti masih banyak lagi lah perjuangan para pemimpin lainnya untuk mendapatkan kedaulatan kan. Tapi itulah perannya Sultan Hamengkubuwono IX untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebenarnya, Wak, ya ini jujur ya, masih banyak lagi nih kisah dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tercengang-cengang kalian kalau dengar. Belum lagi nih ya kisah, aduh gimana ya, kisah magicnya beliau. Tapi itu nggak mau kuceritakan, nggak usah. Biografi, Wah, ini biografi, perjalanan, perjuangan, itu yang harus kuceritakan, ya kan? Dan sekali lagi Dirgahayu Indonesiaku, yang jelas semoga kita nih ya, para milenial, mulai sadar dan menghargai perjuangan para pejuang kemerdekaan, Wak. Tolong, oke, Wak, mantap. Dirgahayu Republik Indonesia. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!